Saya lanjut ya guys, ya teman-teman. Saya lanjut nih, untuk mencari kriterianya ini dibagi sama nih, ntar nih, ini juga sama aja, sama dengan ini dibagi sama penyebut. Ntar ini juga nih S3 ini dibagi sama nih, ini deh. Ntar ini S4 dibagi sama ini penyebut nih, sama dengan S5 nya 3 dibagi sama penyebutnya nih, dapat. Jadi begitu teman-teman buat untuk mencari tabel data normalisasi. Nih, saya untuk mencoba hasil perkalian bobot dengan data normalisasi. Bobot parameter saya dikali nih, untuk mencari perkalian bobot data parameter ternormalisasi, yaitu ada parameternya, bobot parameter, kriterianya, dan untuk perkalian dari bobot parameternya yang sudah ternormalisasi. Jadi dari sini nanti dikali sama bobot parameternya. Dan di sini ini. Nah, parameternya ada jenis makan, lokasi, kebersihan, harga, dan customer service. Nah, bobotnya ada 12, 17, 0,11, 0,8, 0,11. Kriterianya benefit, cost, dan benefit. Nih, untuk mencari ini, untuk mencari kriteria yang ini, kita pengalian dari ini. Data normalisasi, tabel normalisasi datanya dikali sama bobot parameter ini. Jadi hasilnya ini juga nanti dikali sama yang ini juga, tapi dapatnya ini dikali dibagi sama yang ini sama ini, dapatnya ini. Begitu juga dengan ini dibagi sama bobot parameter, hasilnya ini. Nah, itu kita untuk mencari solusinya. Jadi untuk mendapatkan ini kita dapat, bisa lihat dari sini, ini dikali dibagi sama yang ini. Jadi hasil ideal solution positifnya ini. Begitu juga nih, untuk mencari solution positif dan negatif untuk parameter. Parameternya ada kriterianya S1. Jadi hasil dari yang ini S1, S2 sampai S3, jadi kita nyari di sini. Kita parameternya ini ada ini jenis makan. Jadi dari hasil yang ini kita hitung. Di sini, ada di sini. Nih, kriterianya benefit, cost, dan benefit. Ada jenis makan, lokasi, kebersihan, harga, dan customer service. Nih, untuk mencari ideal solution positifnya ini kita dari hasil paling gede sampai yang paling bawah itu kita dibagi
hasilnya ini. Begitu juga dengan untuk lokasi, mencari lokasi dari maksimal datanya ke dibagi sama yang bawah. Untuk mencari kebersihan juga sama, dari sini dibagi sama yang ini. Untuk yang harga juga dari sini sama ini. Nah, untuk mencari negatifnya itu dari minusnya dari sini, min dari ini, dari data yang ini sama yang ini. Jadi datanya tetap dari yang lokasi, dari ini di minnya, minusnya dari ini. Jadi hasilnya ini. Tuh. Begitu juga untuk kebersihan, untuk data minusnya. Ideal solution minus. Dari data ini dibagi sama yang ini. Itu juga untuk harga. Dari data ini, dari sama ini. Untuk hasilnya ini. Untuk customer service ini juga kayak gini. Jadi dia data yang paling atas dibagi sama yang paling bawah. Oke. Untuk mencari data solution DI plusnya dari kita dapat dari sini, data dari yang ini. Nih. Untuk mencari setiap data solution D minusnya, ini plus, ini minus, ini kita dapat sini. Jadi kita cantumin D1 plus, D2 plus, D3 plus sampai D5 plus. Dan D minus, D1 minus sampai D5 minus. Untuk mencari frekuensi negatifnya ini kita menggunakan ini B62. Ini B yang ini dibagi sama ini tambah B ini dibagi sama ini dibagi sama hasilnya sendiri, terus ditambah hasil dari positifnya, jadi hasilnya segini. Ini untuk mencari frekuensi untuk setiap alternatifnya atau P. Ini juga sama aja, jadi nanti ini dari ini dibagi sama nilainya sendiri, terus ditambah sama nilai dari hasil positifnya, jadi hasilnya ini. Ini juga sama aja sampai P5. Nih. Jadi untuk langkah ini terakhir, hasilnya ini udah ketahuan ya, hasil untuk setiap alternatifnya udah ada nih. Terima kasih buat, jadi ini doang yang saya bisa presentasikan, yang bisa saya buat video sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini jadi bisa memenuhi tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya lanjut ya, Kak. Ya, teman-teman. Saya lanjut. Nih. Untuk mencari kriterianya ini dibagi sama nih. Bentar. Nih, ini juga sama aja. Sama dengan ini dibagi sama penyebut. Bentar. Ini juga nih S3 ini dibagi sama nih. Ini deh.
parameter. Ini S4 dibagi sama ini penyebut. Sama dengan S5 nya 3 dibagi sama penyebutnya. Nih, dapat. Jadi begitu teman-teman, buat untuk mencari tabel data normalisasi. Nih, saya untuk mencoba hasil perkalian bobot dengan data normalisasi. Bobot parameter saya dikali untuk mencari perkalian bobot data parameter ternormalisasi, yaitu ada parameternya, bobot parameter, kriterianya, dan untuk perkalian dari bobot parameternya yang sudah ternormalisasi. Jadi dari sini nanti dikali sama bobot parameternya. Dan dari sini ini. Nah, parameternya ada jenis makan, lokasi, kebersihan, harga, dan customer service. Nah, bobotnya ada 12, 17, 0,11, 0,8, 0,11. Kriterianya benefit, cost, dan benefit. Nih, untuk mencari kriteria ini, kita pengalian dari ini. Data normalisasi, tabel normalisasi datanya dikali sama bobot parameter ini. Jadi hasilnya ini. Ini juga nanti dikali sama yang ini juga. Tapi dapatnya ini. Ini dibagi sama yang ini. Sama ini dapatnya ini. Begitu juga dengan ini dibagi sama bobot parameter, hasilnya ini. Nah, itu kita untuk mencari solusinya. Jadi untuk mendapatkan ini kita dapat, bisa lihat dari sini. Ini dibagi sama yang ini. Jadi hasil ideal solution positifnya ini. Begitu juga nih untuk mencari solution positif dan negatif untuk parameter. Parameternya ada kriterianya S1. Jadi hasil dari yang ini S1, S2 sampai S3, jadi kita nyari di sini. Kita parameternya ini ada ini jenis makan. Jadi dari hasil yang ini kita hitung. Di sini ada di sini. Nih, kriterianya benefit, cost, dan benefit. Ada jenis makan, lokasi, kebersihan, harga, dan customer service. Nih, untuk mencari ideal solution positifnya ini kita dari hasil paling gede sampai yang paling bawah itu kita dibagi hasilnya ini. Begitu juga dengan untuk lokasi, mencari lokasi dari maksimal datanya ke dibagi sama yang bawah. Untuk mencari kebersihan juga sama, dari sini dibagi sama yang ini. Untuk yang harga juga dari sini sama ini. Nah, untuk mencari negatifnya itu dari minusnya dari sini, min dari ini, dari data yang ini sama yang ini. Jadi datanya tetap dari yang lokasi, dari ini di minnya, minusnya dari ini. Jadi hasilnya ini. Tuh. Begitu juga untuk kebersihan, untuk data minusnya.
ideal solution minus. Dari data ini dibagi sama ini. Itu juga untuk harga dari data ini, dari sama ini, untuk hasilnya ini. Untuk customer service ini juga kayak gini. Jadi dia data yang paling atas dibagi sama yang paling bawah. Oke. Untuk mencari data solution DI plusnya dari kita dapat dari sini, data dari yang ini nih. Untuk mencari setiap data solution D minusnya, ini plus, ini minus, ini kita dapat sini. Jadi kita cantumin D1 plus, D2 plus, D3 plus sampai D5 plus, dan D minus, D1 minus sampai D5 minus. Untuk mencari frekuensi negatifnya ini kita menggunakan ini B62. Ini B yang ini dibagi sama ini tambah B ini dibagi sama ini dibagi sama hasilnya sendiri, terus ditambah hasil dari positifnya, jadi hasilnya segini. Ini untuk mencari frekuensi untuk setiap alternatifnya atau P. Ini juga sama aja, jadi nanti ini dari ini dibagi sama nilainya sendiri, terus ditambah sama nilai dari hasil positifnya, jadi hasilnya ini juga sama aja sampai P5. Nih. Jadi untuk langkah ini terakhir, hasilnya ini udah ketahuan ya, hasil untuk setiap alternatifnya udah ada nih. Terima kasih buat, jadi ini doang yang saya bisa presentasikan, yang bisa saya buat video sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini jadi bisa memenuhi tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.